Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah pada kesempatan hari ini di semester kedua kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik di tema 7 subtema pertama. Nah, anak-anak semuanya, mari kita awali kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, dalam kesempatan hari ini Ibu akan menjelaskan tema 7 di subtema pertama. Ibu harapkan dalam materi ini kalian bisa memahami semua materi dengan baik dan bisa menyimak video dengan Ibu dengan baik ya. Baik anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu pembelajaran bahasa Indonesia, mengamati gambar dan menjawab pertanyaan, kemudian menulis huruf kapital dengan benar, kemudian menuliskan sikap PKN-nya yaitu menuliskan sikap agama dalam perbedaan ya. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran matematika yaitu menentukan bagian sama besar ya, seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, di sini ada teks yaitu berbeda tapi bersatu. Malam itu Ino dan Aring mengulang pembelajaran agama. Ibu menampingi Ino dan Aring belajar. Setelah selesai belajar, Ibu bercerita bahwa Indonesia ada berbagai agama. Semua pemeluk agama harus saling menghormati, kata Ibu kepada Ino dan Arin. Walaupun berbeda agama, tetapi masyarakat Indonesia bersatu. Nah, Ibu berpesan kepada Ino dan Arin agar selalu melaksanakan perintah agama ya. Seperti itu anak-anak teksnya. Nah, di situ ada huruf kapital yang sudah Ibu sudah Ibu tulis ya. Nah, huruf-huruf kapitalnya ya. Apa saja sih huruf-huruf kapital yang ada pada teks berbeda tapi satu. Nah, huruf teksnya sudah terlihat ya, huruf kapitalnya yaitu yang pertama penerapan huruf kapital kapital dari teks di atas yaitu yang pertama judul bacaan. Nah, tadi jelas ya kalau judul bacaannya nih sudah terlihat bahwa di sini judul bacanya hurufnya besar nih, T-nya juga hurufnya besar, kemudian B-nya besar karena kalau judul, nah di sininya harus hurufnya besar. Kemudian di awal kalimat nih kayak malam, ibu, setelah, ibu, semua, kata, walaupun itu adalah di awal kalimat hurufnya besar. Kemudian nama orang ya nih ada Ino, Arin, kemudian ibu itu adalah hurufnya besar karena menentukan nama orang. Kemudian tempat juga nih. Nah, ini Indonesia juga ya. Nah, dari teks tadi huruf kapital menerapkan huruf kapital dari teks di atas yaitu yang pertama judul bacaannya, kemudian di awal kalimat, kemudian yang ketiga nama orang, yang keempatnya itu adalah nama tempat ya. Kalau huruf kapital Ibu insya Allah kalian pasti paham karena huruf kapital sering kita bahas ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, anak-anakku semuanya, di sini Ibu punyai keragaman budaya agama yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu kita lihat di sini ada gambar apa coba? Betul, gambar masjid. Kalau masjid itu ciri khas adalah umat beragama Islam ya. Nah, kalau agama Islam itu kira-kira apa? Hari kebesarannya apa? Nah, hari kebesarannya yaitu Idul Fitri ya.
Nah, biasanya umat Islam itu selalu beribadah di masjid. Mereka melaksanakan sholat, baik pengajian, ya khususnya ini adalah masjid itu sering digunakan untuk sholat, ya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu di sini sudah terlihat ada salib ya, yaitu gereja. Betul nih. Biasanya kalau gereja ini di sini orang Kristen suka beribadah ke gereja. Mereka seperti halnya orang Islam ya, mereka mempunyai beribadah maksud ibu beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Mereka seperti apa ibadahnya seperti itu ya. Kemudian hari besarnya yaitu adalah Natal. Di tahun kalau orang Kristen itu biasanya sudah ditetapkan hari besar bulan Masehi ya, yaitu pada tanggal 25 Desember ya. Untuk selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu di sini ada Konghucu. Nah, Konghucu ini adalah orang yang mana suka beribadah ke sini. Biasanya orang-orang Cina itu di sini beribadahnya di Konghucu. Hari besarnya apa? Imlek ya. Biasanya suka ada mereka itu bawa dupa. Kemudian ya kalau hari kebesaran Imlek, kemudian mereka suka dikasih ampau, dan mereka itu biasanya tahun demi tahun itu suka ada ciri khas pokoknya ciri khasnya yaitu mereka masih berkeyakinan bahwa misalkan tahun monyet, kalau nggak salah dengar seperti itu ya, tahun monyet itu untuk apa, jadinya apa tahun ini sudah mereka tentukan gitu ya kalau untuk agama Konghucu. Kemudian yang keempat yaitu di sini ada gambar Hindu. Nah, biasanya orang Hindu itu hari besarnya yaitu Nyepi ya. Kemudian yang kelima yaitu Buddha ya. Kalau Buddha itu hari besarnya yaitu Waisak. Nah, anak-anak dari berbagai agama yang ada di Indonesia, ini ketambah lagi satu lagi Protestan ya, hampir halnya sama dengan Kristen ya. Nah, walaupun mereka berbeda-beda, nah mereka itu tetap menjalin silaturahmi atau misalnya menjaga persatuannya. Ya, seperti apa? Nah, contoh sikap perbedaan dalam agama yaitu yang pertama, saling menghormati dalam beribadah. Misal nih, Ino sedang bermain dengan Danu. Nah, Ino setelah mendengarkan adzan, Ino langsung ke masjid, sedangkan Danu tidak, karena Danu itu adalah salah satu anak yang agamanya Kristen. Nah, mereka karena saling menghormati dan beribadah, Danu menunggu Ino ke masjid. Tapi mereka tetap bermain, ya bersahabat, tetap bersahabat. Tapi dalam hal beribadah, mereka saling menghormati, ya seperti itu. Kemudian saling menyayangi. Nah, kalau walaupun berbeda agama, tetap kita harus saling menyayangi antar umat beragama. Kemudian yang ketiga yaitu saling memahami perbedaan. Nih, walaupun berbeda agamanya, tapi kita harus saling menghormati, saling memahami perbedaan agama yang mereka anut, ya seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya yaitu di sini Ibu mau menceritakan nih, Ino mempunyai coklat. Nah, siapa yang suka coklat? Coba. Oke, semuanya juga suka ya kalau yang namanya coklat. Mau dibikin kue, mau dibikin selai, atau mau dimakan langsung, enak luar biasa ya coklat. Nah, di sini coklatnya itu Ino memotong coklat itu untuk dibagikan pada 4 temannya. Nah, berapa bagian Ino memotong coklatnya? Jadi Ino itu mempunyai 1 coklat. Nah, tapi Ino pengen berbagi pada temannya kepada 4 orang. Nah,
Kira-kira berapa bagian Ino memotong coklatnya ya? Coba kita sama-sama simak ya. Ini adalah coklatnya Ino. Ya, coklat, anggap saja ini adalah coklat Silver Queen ya. Luar biasa enaknya ya. Nah, ada satu batang coklat dipotong menjadi 4 bagian sama besar ya. Jangan beda-beda, yaitu 4 bagian sama besar. Setiap bagian bernilai 1/4 atau ditulis 1/4. Nah, seperti apa? Nah, tadi kan Ino mempunyai coklatnya 4 kan ya. Nah, Ino mempunyai 1 coklat. Nah, dibagiin kepada 4 bagian tapi sama besar. Bagaimana cara memotongnya? Nah, seperti ini ya. Nah, dipotong-potong. Dipotongnya jadi berapa? Jadi 2, jadi 3, atau jadi 4? Betul, jadi 4. Nah, 1 potong ini kita tulis 1/4. Kenapa tulis 1/4? Kita lihat dulu ya. Nih, seperti ini ya. Nih, karena dibagi 4, jadi harus sama besar bagian atau pemotongannya. Kenapa di sini ditulis 1/4? Karena di sini kan coklatnya cuma ada 1. Nah, coklat ini ada 1. Nah, 4 itu dilihat dari mana? Dari sini. Ya, 4 itu dilihat dari sini. Oke, bentar. Oke, dilihat dari situ, jadi ditulis 1/4. Kalau kita gabungkan tetap 1 tambah 1 2 tambah 1 4 3 tambah 1 4 ya. Tetap jumlah ini 4 ini adalah jumlah semuanya ya. Kalau misal nih Ino mempunyai 1 batang coklat. Nah, Ino pengen membagi 2 bagian sama besar. Kira-kira berapa? Oke, ditulis ya 2/4. Karena apa 2 bagian ya? Bukan 4 bagian. Kalau ditulisnya 2 bagian berarti 2/4. 4-nya dilihat dari mana? Dari sini ya. 2-nya dari mana? Ini kan dibagi 2. 1, bentar. 1, 2. Nah, seperti itu ya. Jadi 2/4. Karena soal ini ya. Karena soal ini adalah nilainya adalah 1/4 4 bagian, jadi ditulis 1/4 ya, seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan penjelasan Ibu. Oke. Untuk selanjutnya nih, Ibu mempunyai tugas nih buat kalian. Untuk hari ini tugasnya dikerjakan di buku 2G evaluasi subtema pertama, yaitu di halaman 40 sampai dengan 41. Nah, tapi kalian hanya mengisi 1 sampai 18 saja tugasnya ya. Tugasnya berupa foto, dikirim ke Google Classroom, seperti itu ya. Oke, anak-anakku semuanya luar biasa sudah menyimak Ibu video sampai selesai. Mudah-mudahan nih kalian ilmu yang kalian bermanfaat, ilmu kalian itu menjadi berkah buat kalian, dan jangan lupa selalu diamalkan ilmunya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih juga sudah menyimak Ibu menyimak Ibu materinya sampai selesai. Akhir kata Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.